muda, termasuk masih muda lah. Saat ini menjabat sebagai kepala JKPSD Kota Salam. Ini Bapak Arizal SSDP. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Terima kasih kepada Bapak di forum kita podcast Dinas Kominfo. Ini adalah kegiatan kita yang perdana dalam rangka memberikan diseminasi informasi terkait perkembangan informasi di daerah Kota Salam. Dalam fokus kita ya ini di pemerintahan Kota Salam. Baiklah, hadirin yang berbahagia, kali ini kita bincang santai nih Pak Kadis. Siap. Kita bincang santai. Sebenarnya kalau bisa ada kopi, ada minuman, namun karena mungkin habis puasa Pak Kadis ya. Kebetulan alhamdulillah belum puasa hari ini. Kebetulan juga bukan hari udah siang, kita tentu waktu kita juga karena kesibukan kepala badan ini, kita mulai saja beberapa hal yang menjadi isu terkait fungsinya di BKPSD yang menyangkut masalah kepegawaian dan nasional. Jadi berbagai hal tentu banyak kita isu-isu berkembang. Nah, isu yang pertama mungkin berkaitan dengan diklat prajabatan nih Pak Alan. Banyak CPNS ya kan yang mengharapkan itu kapan pertanyaan para kami di Kominfo itu kapan dilaksanakan terkait prajabatan Pak Kadis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kami berterima kasih yang setinggi-tingginya dalam kesempatan pada siang yang berbahagia ini. Kami telah diundang oleh Dinas Kominfo untuk sebagai informasi publik terkait tugas fungsi kami selaku Badan Kepegawaian Pengembangan Kepegawaian SDM Sumber Daya Manusia di Kota Salam, yang dimana banyak beberapa di target di dalam tahun ini kami harus capai, terutama bagi yang disampaikan oleh Pak Jenal tadi, ada latihan dasar atau prajabatan CPNS formasi 2019. Insya Allah di tahun ini kita akan selenggarakan, akan kita gelar, tapi insya Allah mungkin metode untuk latihan dasar ini ada kontribusi, ada mandiri, tapi alhamdulillah di tahun ini kita coba kontribusi Pak Jenal, kasih koordinasi baik via telepon, baik surat menyurat. Alhamdulillah kita selalu koordinasi dan minta rekomendasi dari BPSDM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh. Kita sudah dapat balasan suratnya dan kita insya Allah selenggarakan ini di Kabupaten Gaulus, Blang Keceret. Tahapan ini mungkin kami harus sampaikan kepada publik, kepada masyarakat, terutama khusus CPNS Informasi 2019. Kebetulan di tahun ini kita Pak Jenal dari 183 CPNS, insya Allah kita dapat anggaran cuman untuk formasi golongan 3 saja. Mungkin di golongan 2 insya Allah kita akan gelar itu di awal tahun 2022. Karena kita coba kemarin anggarkan, ternyata kita sudah ada 2 kali refocusing. Nampaknya ya karena ini lebih dominan banyak di golongan 3 formasi ini, maka kita coba cari ambil langkah-langkah, coba lihat anggaran yang tersedia. Nampaknya coba kita pending dulu untuk di golongan 3 Pak Jenal. Jumlah itu golongan 2. Nah, dalam minggu ini
atau minggu depan kami diundang khusus karena suratnya sudah ada dari balasan dari Kabupaten Gayo. Insya Allah kita gelar nanti ada Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Sumelu, Subulu Salam, kemungkinan ya Aceh Selatan kita nggak tahu, lupa saya. Ini 3 kabupaten ini yang tetangga. Insya Allah kita akan gelar di Gayo. Kita akan buat kesepakatan atau MOU bersama dengan Kabupaten Gayo. Nah, di jumlah 117 ini kita karena masa pandemi ini Pak Jainal, kita bagi 3 kelas 3 angkatan. 3 kelas 3 angkatan. Kita bagi 3 kelas 3 angkatan. Nah, mudah-mudahan nanti diminta Pak sama kami sendiri kalau bisa sekaligus. Kalau bisa sekaligus sekali kirim, tapi kalau enggak mungkin 3 kelas 3 angkatan. Tapi kalau enggak juga nanti mungkin untuk kloter pertama atau gelombang pertama itu kurang lebih sekitar 30 orang. 30 orang, selebihnya nanti apa bisa sekaligus. Kenapa? Banyak agenda-agenda di tahun ini kami harus capai targetnya, Pak. Berarti kita kan menunggu MOU saja. MOU kami mungkin diundang nanti ada 3 atau 4 kabupaten yang akan digelar di Belang Kejeren atau di Gayo. Nanti kami buat kesepakatannya. Maka mekanismenya tadi kan 3 gelombang nih, atau kan kita kan masih informasi belum jelas ini kan. Ya. Tapi untuk lokasi berarti di Gayo. Di Gayo, siap di Gayo. Jadi hanya untuk golongan 3. Khusus untuk golongan 3. Jadi berarti mereka ini apa yang perlu disiapkan oleh para CPNS ini ini? Ya, paling di fase pandemi ini harus lebih dominan banyak membaca beberapa regulasi, banyak terutama fisik, ya fisik, dan di mana mungkin di sini kita ada sekitar 21 hari, 21 hari, apakah nanti mekanismenya 20 hari untuk tatap muka, selebihnya daring. Selebihnya daring mungkin. Inilah belum kami lagi nanti bagaimana nanti ketika kami diundang ke Belang Kejeren, kami akan coba diskusi banyak bersama dengan Kabupaten Belang Kejeren nanti. Jadi sepengetahuan kami terkait pikiran kabupaten ini, kalau dalam momen seperti ini ada 3. Ada yang pertama dikatakan oleh Pak Kaban tadi, tetap muka, daring, dan juga salah satunya mungkin terlupakan yaitu praktek kerja langsung di tempat kerjanya. Iya. Gitu ya, ya, betul. Nah, itu nantilah kebetulan ya di dalam momentum daring nanti atau on off nanti mereka coba nanti daring di sini apa yang nanti dari narasumber atau pengajarnya nanti mungkin dari BPSDM Aceh langsung apa yang diminta dari peserta nanti atau CPNS nanti ke praktek kerjanya langsung nanti sebagai laporan kerja mereka. Terima kasih. Beruntunglah CPNS di golongan 3 informasi yang sangat menggembirakan. Siap. Semoga ini informasi ini untuk para CPNS golongan 3 bersiap-siap. Artinya menjaga kesehatan, jangan sering begadang malam. Karena penting ketika kita menghadapi perjabatan ini kan fisik utama. Fisik, betul. Juga Mental. pertama kan terkadang kan selain fisik mental kan hamil ini. Itu kan ibu hamil bagaimana? Ini yang jadi bahan pertimbangan kami semua. Ada yang ibu-ibu hamil, yang namanya ibu hamil nanti bagaimanapun ada mungkin dispensasi atau seperti apa nanti dari panitia. Kita serahkan semua ke panitia nanti Pak Jena. Ini mungkin keluh kesah kami coba inventarisir dari 117 ini, mudah-mudahan yang mana waktu pembagian SK 80% kemarin yang statusnya sudah hamil tua, alhamdulillah mungkin saya sudah melahirkan ini Pak Jena. Yang takut kita itu tadi usia ya diambil tua atau mungkin diambil muda.
muda kan lagi mabuk-mabuknya seperti apa ya, ini kajiannya atau mungkin seperti apa nanti ada dispensasi lah. Tapi di masa pandemi seperti ini, ya artinya ada 3 istilahnya sistem lah, Indonesia dengan tatap muka, daring dan juga bekerja di tempat. Nah itu lah udah membantu lah. Siap. Baik Pak Abang, tentang isu selanjutnya nih ingin kami pertanyakan kembali terkait masalah lelang jabatan ini. Ini lelang jabatan ini bagi eselon 2 tentunya Pak. Iya. Itu bagaimana informasinya Pak? Ya, terima kasih lagi kembali Pak Zainal. Nah, mungkin ini salah satu target kami di 2021. Yang dimana starter ini atau seleksi terbuka ini dari kita himpun kemarin setelah kita laksanakan ya uji kesesuaian namanya Pak Zainal di bulan Juli kemarin, di bulan Juni kita seleksi, Juli kita proses pelantikan. Ada sekitar 10 JPT kemarin kita uji kesesuaian. Ada kepala OPD, ada jabatan di staf ahli, ada di jabatan asisten. Nah, di mana 10 JPT ini ada yang masih kita anggap atau penilaian dari panitia seleksi masih sesuai dalam jabatan itu Pak Zainal. Nah, yang dianggap tidak sesuai maka kita laksanakan mekanisme job fit, penggeseran di eselon yang setara. Nah, hasil dari pelaksanaan job fit itu atau shelter itu, job fit itu atau uji kesesuaian itu, maka kita coba impun yang dimana kemarin itu jabatan yang diduduki definitif ya, seperti Bapeda, seperti yang PLT yang sekarang sudah diisi oleh Dinas Syariat Islam, oleh Satpol PP yang CEO-nya di tahun kemarin kita akan selenggarakan itu buka shelter, tapi sudah diisi oleh hasil uji kesesuaian itu Pak Zainal atau hasil job fit. Maka kita himpun di tahun ini ya di bulan ini ya kita coba buka seleksi terbuka lagi atau shelter seleksi terbuka, di mana ya Bapeda kita coba buka lagi, di mana arsip kemarin tidak ada kita coba buka lagi. Nah, sehingga coba kita himpun hasilnya itu untuk shelter. Nah, di sini kami harus jelaskan Pak Zainal, dalam 10 JPT kemarin ada kami buka ruang semua OPD yang shelter kita coba izin juga, tidak menutup kemungkinan dari yang definitif mengisi yang lowong Pak Zainal. Tetap dia yang definitif bisa mengisi yang ke definitif, bisa mengisi yang ke lowong yang kosong, yang mengisi jabatan yang PLT. Jadi yang 10 yang awal itu ya? Yang awal tadi, yang uji kesesuaian tadi Pak Zainal. Tempat tadi ya? Ya, maka posisinya kita job fit seperti satu lagi yang mana saya sampaikan tadi ya, Arpus ke Satpol PP, asisten 1 ke Syariat Islam, Dinas Syariat Islam, yang dimana lagi PLT yang definitif dia di Disporapar Pak Saprianda ke Capil. Tapi Capil ini ada peraturan khusus ini Pak Zainal, diatur dalam peraturan Permendagri 76. Maka kami coba usulkan kemarin 3 nama, uji kesesuaian 3 nama kita usulkan, di mana 3 nama itu sudah diuji juga oleh
langsung dari kementerian terkait. Jadi semua dari PP 76 itu baik penggeseran antara rotasi, mutasi atau demosi di dalam kubu capil itu harus coba izin ke gubernur dan ke Mendagri, dalam hal ini ke Kementerian Dukcapil. Nah, dari 3 nama kemarin itu langsung pemaparan ke makalah di sistem Zoom meeting dan sudah dipaparkan. Insya Allah kita coba tunggulah lagi SK-nya dari Mendagri, dalam hal ini Kementerian Dirjen Dukcapil. Kalau sudah ada itu, maka kita segera pimpinan dalam ini Bapak Wali Kota melantik langsung pejabat hasil uji kompetensi juga yang tadi yang digelar oleh Kementerian Kemendagri. Nah, di sini juga ada dari kami himpun usulkan dari 20 OPD masih gantung ini. Ini terbaru Pak. 20 Pak. Termasuk Kominfo ya. Dalam ini termasuk Kominfo Pak. Jadi ini makanya sini kita harus rekan-rekan yang sudah atau kawan sahabat kami yang di seluruh OPD, di sini harus kami sampaikan Pak Jenal, nanti mungkin ada sosialisasi lagi atau surat nanti Pak Jenal, semua OPD harus yang pangkatnya sudah 3A ya, golongan 3A. 4A sorry eselon baik dia eselon 3, baik dia eselon 4 atau baik dia pelaksana. Kalau minimal 4 lagi. 4A minimal di 4A itu yang harapan kami seluruh rekan-rekan kawan-kawan di seluruh OPD, mari kita berlomba mengikuti seleksi ini Pak Jainal, di mana seleksi ini ya bukan hanya minimal untuk mengukur kemampuan kita, mengukur sampai di mana kompetensi kita, itu ya harapan kita. Kenapa? Kabupaten kota lain pun jika ada yang buka ini banyak yang berlomba-lomba dulu, bukan dia mendapatkan untuk dari jabatan itu, tapi dia mengukur kemampuan dia, intelektual dia, kemampuan kompetensinya, sehingga dia tahu sampai seginilah kemampuanku. Nah, jadi ini harapan kami. Itu bulan sekitar bulan Agustus ya, sama-sama. Ini kami surati Pak Jainal, karena mekanisme job fit sama shelter ini atau uji kesehatan ini beda Pak Jainal. Kalau mekanisme untuk job fit itu usia tidak ada batasnya Pak Jainal. Kalau untuk shelter ada usianya, atau untuk lelang ada usianya di 56. Batas akhir di usia 56. Nah, kalau seperti saya umur masih 4 masih muda lah. Wah, masih bisa. 48 masih bisa. Masih bisa berkompetensi kita lagi, masih bisa kita berpartisipasi. Bisa betul. Marilah kita berlomba-lomba untuk lebih baik lagi bagi diri sendiri dulu minimal Pak Jainal kan. Nah, di sini ada bedanya saya sampaikan tadi, artinya di mana untuk rekomendasinya berbeda ini Pak Jainal. Beda rekomendasi job fit atau uji kesesuaian, beda rekomendasi shelter. Nah, tapi shelter ini kita KSN melalui KSN harus pakai aplikasi Sijabti namanya Pak Jainal. Berarti setiap tahapan harus melalui aplikasi seperti itu. Melalui aplikasi Sijabti, masukkan rekomendasi, masukkan dukungan dan lain-lain, sehingga masuk tahapan selanjutnya. Sampai izin pelantikan pun melalui aplikasi Sijabti Pak Jainal. Pihak SDM begitu ya? Itu pihak dari KSN. KSN yang membuat ini produk dari KSN nih Pak Jainal. Pihak kita SDM seperti itu ya tahapannya. Seperti itu kita mengajukan untuk mekanisme itu Sijabti. Peserta kita untuk mengikuti itu nanti kan
ketika sudah dikeluarkan rekomendasi dari KSN yang kita usulkan ada 20, bahkan mungkin bertambah nanti kita minta dari, mudah-mudahan dapat capil ini cepat dilantik, berarti bertambah itu nanti Kominfo, pemuda olahraga. Ya, Dispora Par. Penyesuaian yang pertama tadi ya. Ya. Sudah itu enak kita mengusulkan lah. Mengusulkan. Kita udah usulkan ini Pak Jena. Oh, iya. Sudah kita usulkan ke KSN 20 OPD, tapi gantung di sini 1 OPD. Itulah Dispora Par tadi saya bilang. Tapi kalau cepat nanti Dispora Par ini cepat dilantik, dikeluarkan SK-nya dari Kemendagri atau melalui Dirjen Dukcapil, maka bertambahlah usulan satu lagi nih Pak Jan, dari 21 OPD yang akan kita segar. Baik Pak Abang. Siap. Sudah 2 isu kita paparan di sini. Siap. Kita ini tentunya semoga para pemirsa dia bisa memberikan menerima informasi ini dan bisa menyampaikan kepada publik. Terusannya ini yang telah dilakukan oleh KSDF selama ini. Selanjutnya terkait seleksi CPNS terbaru. Nah, ini yang mungkin hangat ini. Saya pikir beberapa hari yang lalu sudah ada informasi sudah ke tahap bagaimana itu Pak? Oh, baik Pak Jainal, terima kasih. Kembali lagi ada 3 problem untuk masalah di BKPSDM. Pertama tadi disampaikan terkait dengan serter, sebelum serter masalah diklat prajabatan. Ini yang lagi berkembang-kembangnya atau lagi CPNS yang terbaru lagi 2021 ya. Formasi 2000 formasi 2021 nih Pak. Ya, formasi 2021. Nah, baik, terima kasih untuk Pak Jainal. Ya, kami harus coba sampaikan dalam seleksi penerimaan CPNS di Kota Suku Salam. Ya, alhamdulillah Kota Suku Salam kita dapat formasi di tahun 2021, karena 2019 Pak Jenal kita formasi yang kita dapat itu 199 CPNS 199, tapi sampai kita mengeluarkan NIP-nya kemarin itu ke 183 Pak Jenal, 183 CPNS. Nah, di sini di tahun ini keputusan Menpan ke surat ditujukan langsung kepada Bapak Wali Kota Suku Salam. Rincian kebutuhan pegawai negeri sipil kita sejumlah 588, tenaga guru atau P3K 335, tenaga kesehatan 98, tenaga teknis 155. Baik, Pak Jenal, alhamdulillah tahapan sudah kita lalui, sudah kita jalani, yang dimana tahapan sekarang itu tahapan administrasi, seleksi administrasi bagi calon pelamar pegawai negeri sipil. Nah, dimana dari peserta yang coba kita himpun sejak tanggal 21 yang rencananya kita tutup administrasi, jadwal administrasinya 21 bulan Juni, tapi ditambah lagi oleh Kemenpan 5 hari lagi sampai tanggal 26. Nah, di tanggal 26 kita coba himpun beserta seluruh
pelamar kurang lebih bukan kurang lebih, memang data yang kita input itu 3.521. 3 pelamar, pelamar luar yang biasa. Ya luar biasa, memang antusias untuk dari adik-adik kita dari Kota Subuh Salam dan juga Dan dari dibutuhkan Kabupaten 588. 588 udah termasuk P3K itu Pak Jadi. Itulah 588, ternyata yang ikut seleksi yang melamar 3521. Luar biasa. Persaingan itu berat ya. 3005 berarti juga sekitar perbandingan 1% ya, betul Pak Zainal, banyak memang. Dari inilah harapan kita buat rekan-rekan atau adik-adik kita, mari belajar sekarang bukan hanya belajar kutu buku Pak Zainal, apalagi yang dimana sekarang metode banyak media yang harus kita coba tangkap. Cukup saja ngopi satu gelas, duduk di warung, buka itu YouTube belajar di tahun-tahun yang lalu, atau maaf ada sedikit lebih rezeki buat adik-adik kita ngisi 7.000 saja atau 10.000 saja untuk beli paket berapa giga itu, coba buka belajar di YouTube itu. Nah, ini jangan kita kaku, buat artinya kaku gimana rekan-rekan atau adik-adik saya. Kita belajar di kutu buku atau beli Gramedia, oke lah kalau memang ada rezeki kita. Tapi kalau tidak ada rezeki kita, maka banyak media yang harus kita pakai. Berbagai cara banyak untuk menyiapkan diri mengikuti ujian. Ya. Jangan kita nggak ada duit saya beli buku ini Gramedia, oke itu memang besar 100 sekian harganya, bahkan 200.000. Nah, jadi banyak media yang harus kita pakai. Rata-rata hampir 99% yang peserta ini atau pelamar ini udah pakai Android Pak Zainal. Jadi cukup segelas kopi dan duduk di warung minta wifi atau duduk di kantor-kantor yang ada wifi-nya, khususnya kota kita bilang ada di Kominfo. Kominfo di Kominfo. Di Kominfo gratis ya. Siap. Ya jadi kalau tinggal di Kominfo duduk, ayo sama Pak Zainal, saya mau coba nih lah. Saya ada buka laptop. Misal ada kita kan banyak nih yang sudah buat tesis atau skripsi, buka laptop gitu, coba dia buka YouTube di tahun yang lalu, coba belajar. Hanya ada minta waktu, nggak usah banyak-banyak Pak Zainal, 15 menit aja satu hari, 15 menit saja. Ya. Daya nalar, daya tangkap kita. Betul. Ini bukan hanya dari buku. Betul. Tapi juga dengan berbagai media yang tersedia. Betul. Kalau dari buku kan malas membaca ini. Media sekarang itu menggunakan online. Persiapan juga harus memahami terkait online tersebut, menggunakan laptopnya bagaimana. Kalau dulu ujiannya kan masih manual ya kan. Sekarang sudah menggunakan online atau bisa belajar melalui kawan-kawan sudah pernah itu dulu. Iya betul. Nah, inilah saya mengimbau, mari kita coba harus banyak mengakses banyak lah. Tentu saya informasikan juga Pak Kapan, di Kominfo ini ada salah seorang juga CPNS juga yang memberikan les kepada calon-calon pelamar. Itu Pak. Jadi kalau nggak salah itu setiap sore. Ya. Itu ada juga dari bidang TI atas nama Askar. Luar biasa. Jadi Itu memberikan juga istilahnya memberikan edukasi, pengalaman dan yang pernah mengikuti ujian. Betul. Jadi itu mendukung kawan-kawan, silakan juga datang ke Kominfo. Iya. Terbuka. Makanya saya bilang banyak, yang penting niat kemauan aja ini Pak Zainal. Kadang ini kita bangun lama, makan banyak duduk main game atau yang lain-lain yang tidak berguna. Jadi di mana kesempatan ada di tahun ini, mari berpacu. Jangan hanya berpacu terus. Ayo ambil kesempatan. Jika perlu bergadang yang bermanfaat. Istilah kita wancanda wajana. Siapa yang bersungguh pasti akan dapat. Pasti dia berhasil. Betul. Itu
minta doa restu pada orang tua. Siap, siap. Nah, disinilah kan kita selaku peran pemerintah meminta sangat kepada adik-adik kita, ayo, kesempatan ini bukan datang berkali-kali. Kesempatan ini jika ada sekali, 2 kali depan mata kita, di situ kita ayo kita maju. Berikan kemampuan, nampakkan bahwasanya kita mampu untuk berlomba, untuk berkompetensi dengan kawan-kawan yang lain. Jangan bilang ambisi kita payah bersaing dengan orang Medan, payah kita bersaing dengan orang Medan. Menguji dulu lah. Jangan kita sebelum berperang yakin kita, insyaallah pasti bisa. Yakin itu bagian daripada kesuksesan. Betul, Pak Jenderal, betul. Nah, alhamdulillah sampai sekarang waktu sudah berjalan, kita sudah masuk tanggal 4, tanggal 6, Pak Jenderal sudah di waktu masa sanggah. Jadi masa sanggah ini ya sebenarnya harus cermat dari si pelamar sendiri, di mana dalam mengakses atau mengunggah data atau berkasnya kemarin, ada yang TMS, ada yang MS, yang dimana yang MS itu apa maksudnya? kalau TMS itu tidak memenuhi syarat. Oh, kalau MS itu tidak memenuhi syarat. Kalau MS itu memenuhi syarat, artinya lulus administrasi. Singkatan ya. Yang tahu kan ya orang BKSD udah banyak. Semua udah tahu itu, selama udah tahu itu, semua publik sudah tahu terhadap itu aplikasi yang berbicara TMS. Aplikasi seperti itu ya. Ya, tidak memenuhi syarat. Nah, di mana yang tidak memenuhi syarat inilah makanya si pelamar di dalam masa sanggah ini, ayo coba ingatkan kami selaku BKPSDM yang verifikasi, validasi, yang verifikator kita ini kita kan ada 2 tim ini Pak Jenderal. Tim verifikator kita ada beberapa orang, sama tim admin. Nah, di mana tim verifikator kita ini ada dia memverifikasi di jamnya, karena kami ini ketika dalam verifikasi itu pagi sampai malam Pak Jenderal. Karena kita buka satu unggah personal itu, setelah diunggah buka satu, kami penyesuaian, menyocokkan, menyesuaikan. Tidak sesuai maka itu tidak valid atau valid. Nah, maka dengan ini dalam verifikasi validasi kami, yang nama kami sebagai manusia biasa, Pak Jenderal, kan dari satu sisi kita tidak menutup kemungkinan ada juga kekeliruan kami, ada juga mungkin kekhilafan kami, atau mungkin ada kesalahan kami. Ayo, si pelamar ingatkan kami di masa sanggah itu. Itu waktu berapa hari untuk masa sanggah ini? Tanggal sampai besok Pak Jenderal, jam 6.00. Tanggal 6.00. Jadi tanggal ini kan tanggal 5 Pak Jenderal, tanggal 4.00 kemarin, tanggal 23 jam 23.59 buka masa sanggah kita di jam 12 malam. Hari ini besok tanggal 6 tutup di jam 23.59 atau 00. Tanggal 6 pukul 23. Ya, 23.59 kita off. Jadi kepada para pelamar CPNS, mungkin ini waktu bagi yang tidak memenuhi syarat tadi ya. Ya, tidak memenuhi syarat. Ayo. Ada waktu untuk bersangka sehingga ada tim verifikator untuk mengulas kembali ya terhadap apa yang kita mungkin ada kelalaian tadi. Ya, silakan kepada untuk bisa berikan waktu sanggah ini. Waktu sanggah ini. Manfaatkan dengan baik. Dan waktu sampai tinggal besok. Iya, sampai besok. Jadi bahasanya yang sangat-sangat sederhana. Mungkin dimohon sangat kepada panitia seleksi agar dapat bisa meng-cross check kembali dalam pemberkasan beliau, ya kan? Jadi kan bahasa-bahasa sederhana itu. Jadi bisa dipoles dengan bahasa-bahasa yang arif, sehingga kami dari panitia bisa meng-cross check, melihat oh iya kami yang salah, maka status TMS bisa jadi MS. Tidak menutup kemungkinan status MS bisa jadi TMS. Itu sebaliknya ya? Sebaliknya Pak Jenderal, bisa jadi.
Bisa jadi gimana? Itu tadi di dalam keterangan kami. Ketika kami cek satu persatu, ya, sehingga posisi yang status MS tadi, pas kami lihat ya dalam pemberkasannya atau yang diambil jurusannya tidak kita sesuaikan, tidak sesuai, maka ini mungkin jadi bisa jadi statusnya jadi MS. Nah inilah mungkin saya bisa sampaikan. Bukannya kami maaf tadi ya namanya kekhilafan si verifikasi validasi petugas kita manusia. Ketika nanti tim admin melihat, oh ini kesalahan kamu, kesalahan apa? Waktu-waktunya lah bagi panitia tentunya. Iya. Kita daerah untuk mengulas kembali terhadap hal pemberkasan tadi. Pemberkasan. Nah ini harus coba kami sampaikan. Nah dalam satu sisi ada beberapa jurusan Pak Jainal. Di dalam jurusan ini informasi yang kita buka ternyata Kemenpan tidak sesuai dengan informasi yang kita butuhkan di daerah. Kami surati lagi ke sana, ada beberapa satu yang jurusan itu kami coba surati melalui pimpinan melalui Pak Wali ke sana, sudah menjawab juga itu bahwasannya itu jurusan itu memang tidak boleh. Sudah kita bahas 3 tadi nama jabatan, sudah kita seleksi DPD sudah kita, CPNS sudah selesai. Ya, waktu kita juga. Siap. Saya pikir kita pagi saja. Baik. Dialog kita bincang pagi ini. Siap. Terima kasih untuk Pak proses bincang pagi bersama Dinas Komunikasi Informatika dan Sosial. Semoga apa yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini bahagia. Saya pikir kita balik saja bincang kita hari ini bersama Kepala Dinas PKPSDM Pak Joni yang masih muda dan ganteng ini. Akhirnya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Media Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulus Salam mengabarkan.